Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Selamat datang di rumah kita, tempat kita bicara fakta, cerita, dan logika. Hari ini saya tahu dan saya yakin Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah mulai merasakan suasana-suasana atau atmosfer yang berdekatan dengan perayaan Hari Natal. Rasanya jantung kita berdegup lebih kencang ketika hari-hari kita sudah mulai mendekati tanggal 25 Desember, yaitu hari ketika kita diizinkan Tuhan untuk merayakan kelahirannya atau merayakan Natal itu. Tetapi pada kesempatan ini pula saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk coba berusaha kembali memaknai, berusaha kembali menangkap dan mengerti nilai esensial dari kelahiran Tuhan bagi kehidupan kita. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian merenungkan urut-urutan hari yang sudah kita lewati selama sekian puluh tahun di dalam kehidupan kita. Hari itu dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kembali kepada hari Senin lagi. Walaupun sebenarnya jika kita menggunakan logika kehidupan umat Tuhan, hari Minggu adalah hari pertama dari urut-urutan hari yang kita miliki. Namun, bagi masyarakat modern hari ini, hari Seninlah hari pertama bagi kehidupan kita. Karena di hari Senin itulah kita memulai seluruh aktivitas dan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab formal yang kita miliki. Tetapi baiklah, hari apapun urut-urutan hari itu dimulai, sebenarnya tidak menjadi masalah, karena yang terpenting sebenarnya ketika kita melewati setiap hari itu, adakah makna yang berguna bagi kehidupan kita sudah kita temukan di dalam setiap hari yang kita lewati. Entah itu Senin,
entah itu Selasa, entah itu Jumat, atau Minggu, atau hari-hari yang lainnya. Karena jika kita hanya sekedar memperkarakan urut-urutan hari tanpa memperkarakan atau berusaha menemukan makna yang hakiki dari setiap kehidupan yang kita lewati di setiap hari itu, maka urut-urutan hari itu menjadi sia-sia. Sebab sebenarnya di dalam setiap hari dari kehidupan kita, Tuhan menitipkan pesan, makna, dan arti dari kehendaknya, dari rencananya bagi kehidupan kita. Dan setiap makna dan arti dari kehidupan itu Tuhan titipkan di setiap hari yang kita lewati dan kita lalui. Di setiap penggalan masa atau waktu dari kehidupan kita. Bahkan bukan hanya sekedar dalam hitungan hari, detik, menit, jam, yang akhirnya membentuk sebuah hari atau satu hari, dan urut-urutan hari membentuk satu minggu, urut-urutan minggu membentuk satu bulan, urut-urutan bulan membentuk satu tahun, hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun membentuk waktu-waktu panjang dari kehidupan kita. Jadi jika dihitung betapa banyak titipan pesan yang Tuhan harapkan untuk dapat kita tangkap di setiap lembaran dan kisah serta waktu dari kehidupan yang kita lewati dan kita lalui. Jika tidak, percuma ini panjang atau pendeknya masa waktu dari kehidupan yang kita jalani. Dan ketika kita melewati semuanya itu, sebenarnya kita harus sadar bahwa setiap hari itu, karena mengandung setiap pesan Tuhan yang Tuhan titipkan di setiap jengkal waktu, detik, jam, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun dari kehidupan kita, harusnya kita sadar bahwa setiap hari itu sangat istimewa. Setiap waktu dari kehidupan kita itu sangat istimewa. Nah, jika setiap hari dari kehidupan kita saja begitu istimewa, apalagi hari yang diizinkan Tuhan untuk kita dapat merayakan hari kelahirannya. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak memerintahkan kita untuk merayakan tanggal 25 Desember itu sebagai hari raya Natal, hari raya kelahiran Sang Juru Selamat itu. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk kita merayakannya. Dan Tuhan bahkan tidak pernah memerintahkan untuk hari itu dijadikan sebagai hari libur secara global, bukan hanya nasional. Untuk kita bisa beristirahat dari aktivitas pekerjaan kita yang biasa kita lakukan. Tetapi ketika hari itu, tadi saya katakan diizinkan Tuhan, menjadi waktu yang khusus untuk kita berusaha merayakan hari kelahirannya, tentu ada maksud yang spesial, maksud yang khusus yang Tuhan ingin kita tangkap di hari istimewa itu. Sekali lagi, jika setiap hari saja begitu istimewa, terlebih lagi tanggal 25 Desember sebagai hari yang diberikan kepada umat Kristiani untuk berkesempatan merayakan hari kelahiran Sang Kristus, pasti memiliki makna yang khusus, makna yang spesial, yang diharapkan bisa ditangkap oleh setiap umat Tuhan yang merayakannya dan menikmati hari kebahagiaan itu. Nah, oleh sebab itu, pertanyaan besarnya adalah, sebenarnya yang terpenting itu perayaannya atau perenungannya bagi penemuan akan makna dan arti yang spesial, arti yang khusus dari hari raya itu, hari besar itu.
yaitu hari yang bagi umat Kristiani kita sebut dengan hari Natal itu. Jika kita hanya sekedar berpikir hingar-bingar dan meriahnya hari itu, maka perayaanlah yang kita utamakan. Tetapi jika kita berusaha mencari dan menemukan makna dan arti dari hari Natal itu sendiri, maka sebenarnya perenunganlah yang harusnya lebih kita utamakan dan kedepankan demi menemukan makna dari hari spesial itu. Jika tidak, sia-sia. Hari itu akan menjadi hari yang sama seperti hari-hari yang lain, berlalu dan lewat begitu saja, tanpa makna dan tanpa arti. Dan sayangnya, sebagian besar dari kita, kalaupun tidak seluruhnya, jika dapat dikatakan hampir sebagian besar, tentu hal ini berdasarkan kepada realitas dan pengalaman hidup yang saya lihat, saksikan, dan saya alami juga, dan saya lakukan secara pribadi sebagai umat Tuhan. Bahwa seringkali tanggal 25 Desember, Hari Raya Natal itu, hanya dimaknai sebagai sebuah perayaan hingar-bingar kelahiran Kristus itu. Tanpa berusaha diupayakan dengan kesungguhan hati untuk menemukan makna yang sejati dari kelahiran Kristus itu. Sehingga umat Tuhan akhirnya ketika datang dan pulang, ya begitu saja. Acara itu berlalu begitu saja. Walaupun sekali lagi, tidak semua perayaan Natal seperti itu. Ada perayaan-perayaan Natal yang sungguh menggetarkan hati, mengingatkan umat Tuhan, dan menyadarkan setiap kita akan makna dan arti dari Natal itu. Dan puji Tuhan serta bersyukur kalau kita bisa menghadiri perayaan-perayaan Natal yang seperti itu, atau ibadah-ibadah Natal yang seperti itu. Ibadah dan perayaan Natal yang meneguhkan kekuatan iman dan percaya kita kepada Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus itu. Dan itulah sebabnya Tuhan sudah sejak dari Perjanjian Lama mengingatkan kepada kita di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Seolah-olah Tuhan itu sebagai Bapa yang keletihan dan payah menanggung terlalu banyaknya hasrat hati dan kerinduan umat Tuhan itu di dalam setiap perayaan Natal yang diselenggarakan. Yang sebagian besar hasrat hati dan kerinduannya daging semata-mata. Tidak sampai kepada tujuan esensial mengapa mereka melakukan perayaan Natal itu. Bahwa seharusnya ketika mereka menyelenggarakan perayaan Natal atau perayaan-perayaan yang lainnya, perayaan-perayaan hari besar lainnya, ada dalam tujuan untuk menemukan Tuhan di kehidupan mereka. Menemukan Tuhan, dan pada gilirannya berupaya untuk mendekatkan diri terus kepada Tuhan, melekat erat kepada Tuhan. Bukan semakin hari mereka menyelenggarakan perayaan Natal, semakin hari mereka pula jauh dari pribadi yang dirayakan itu. Betapa sia-sia kemegahan dan kemeriahan, hingar-bingar dari perayaan itu. Jika akhirnya justru manusia tidak menemukan Tuhan, dan justru manusia tidak semakin dekat dan lekat kepada Tuhan, akhirnya perayaan-perayaan hari besar, dan khususnya kalau bicara Natal, ada perayaan-perayaan Natal itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Betapa capek dan letih sebenarnya Tuhan sebagai Bapa melihat peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan seharusnya betapa capek dan letihnya kita jika penyelenggaraan Natal itu hanya sekedar aktivitas fisik dan lahiriah belaka, tidak menemukan makna yang sejati yang diharapkan dari perayaan. Tuhan semakin menjauh dari kita. Padahal bagi setiap hari yang kita lewati dan kita lalui, hal yang paling kita butuhkan adalah kehadiran Tuhan di dalamnya.
Itu yang paling kita butuhkan. Tanpa kehadiran Tuhan, maka sia-sialah penjaga mengawal kota. Dan sia-sialah kita tidur malam dan bangun pagi-pagi jika bukan Tuhan yang kita jumpai dan kita temukan di setiap hari dan di setiap langkah kehidupan kita. Apalagi di setiap perayaan Natal yang kita lakukan. Mubazir, kata dalam bahasa Arab mengungkapkannya. Sia-sia. Ora ono gunane, kata orang Jawa. Tidak ada gunanya. Percuma. Udah uang keluar banyak. Tenaga keluar banyak. Habis energi dibuatnya. Bahkan seringkali berantam, berdebat. Perpecahan terjadi. Akibat perayaan Natal. Itu betapa sia-sianya. Gereja pecah gara-gara itu semua. Mubazir semuanya itu. Dan indah akhirnya perayaan Natal? Tidak. Ujungnya luka hati, kekecewaan, kepahitan yang mendalam, yang tak tersembuhkan. Mubazir dan tidak ada gunanya, betapa sia-sianya. Sudah itu, di tahun yang baru kita melewatinya dengan hambar, dingin, dan penuh kekecewaan. Betapa letih kita harus melewati itu. Dan terlebih lagi Tuhan berkata, aku pun letih. Betapa lelah aku melihat itu semua. Muak sebenarnya. Capek Tuhan. Nah itulah sebabnya. Syukur bahwa Alkitab sebenarnya tidak pernah memerintahkan kita untuk merayakan hari Natal atau hari raya lainnya. Yang secara khusus harus kita peringati sebagai umat Kristiani. Kalaupun ada itu sebenarnya sebuah kesempatan untuk kita lebih menghargai kehidupan ini dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jika tidak perlu dirayakan, tidak masalah. Yang terpenting kita merenungkannya dan menangkap apa arti yang sesungguhnya dari perayaan Natal itu. Nah, kita sebagai umat Tuhan yang semakin hari harusnya semakin dewasa, seyogianya kita mengarah kepada kualitas hidup yang seperti itu. Tidak lagi hanya sekedar perayaan-perayaan mubazir, tidak ada gunanya, hingar-bingar yang hanya memekakkan telinga kita, mempercepat degup jantung kita. Tetapi seharusnya setiap perayaan Natal itu membuat telinga kita semakin peka terhadap kehendak Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, dan jantung kita semakin berdegup kencang untuk mengerjakan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang seharusnya kita perjuangkan dan kita lakukan. Indah pada akhirnya. Sehingga setiap perayaan Natal, peribadatan yang kita lakukan demi memperingati hari kelahiran Sang Kristus, sungguh membuat kita mengarah kepada kehidupan yang jauh lebih berkualitas. Itulah sebabnya pula Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-21, Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-21, Tuhan berkata melalui Nabi Amos, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Kalaupun di dalam perjanjian lama ada beberapa hari raya yang harus secara khusus dirayakan, bukan perayaannya, tetapi pengingat akan karya Tuhan yang dilakukan oleh Sang Maha Agung, Tuhan seru sekalian alam itu, kepada kehidupan umat manusia, secara khusus kepada umat pilihannya, yaitu umat Israel. Dan bagi kita umat pilihan Tuhan pada masa perjanjian baru, Tuhan ingin kita menemukan makna itu. Kesempatan untuk mengingat karya agung dari Tuhan kita bagi kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari, semakin beroleh hati yang bijaksana. Dan kita dimampukan untuk menjalani kehidupan berikutnya. Seperti yang Tuhan kehendaki. Kita melewati dan menjalani kehidupan kita. Tepat seperti yang Bapa kehendaki. Dan terlebih di hari raya Natal ini,
Saya rindu mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengingat dan menyadari bahwa kehadiran Sang Kristus itu demi menebus kita dari dosa, membebaskan kita dari belenggu dosa. Namun sesudah itu bukan dalam tujuan untuk hidup suka-suka kita, bukan dalam tujuan agar kita bisa bebas dan sesuka hati kita menjalani dan melewati kehidupan kita, melakukan apapun juga yang kita suka dan kita senang. Bukan, tetapi justru setelah kita dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut itu, dari belenggu dosa itu, kita disadarkan dan kita diarahkan untuk hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Untuk hidup dalam pengaturan Tuhan, bukan hidup dalam pengaturan kita sendiri. Dan itulah yang baik bagi kita. Itulah yang akan menuntun kita kepada keselamatan yang sejati itu. Setiap hari yang kita lewati tidak sia-sia. Setiap perayaan Natal atau perayaan hari raya kita yang lainnya tidak menjadi sia-sia. Tetapi semakin hari semakin membawa kita kepada penemuan akan Tuhan sendiri, kepada penemuan akan kehendak Tuhan, dan kepada klimaks bagi keselamatan itu, dipertemukannya kita dengan Tuhan Sang Maha Agung itu, di langit baru dan bumi yang baru. Dan itulah kebahagiaan serta sukacita kita yang tak terperi, lebih dari sekedar hingar-bingar di setiap perayaan dan pesta Natal yang kita selenggarakan. Lebih dari kemeriahan dan sukacita ketika sorak-sorai membahana saat acara atau ibadah serta perayaan Natal sedang diselenggarakan. Sebab kemeriahan dan sukacita di surga ketika menyambut kita adalah kemeriahan dan kebahagiaan yang mencerminkan kebahagiaan dan sukacita dari terselamatkannya jiwa setiap umat manusia dari api kekal menuju kepada kehidupan kekal. Dan itulah kebahagiaan yang paling kita harapkan dan kebahagiaan yang paling kita rindukan. Itulah kebahagiaan sejati. Itulah kemeriahan yang sejati yang kita rindukan. Itulah perayaan yang sejati yang kita harapkan akan kita alami ketika kita mengakhiri kehidupan kita. Tidaklah mudah memang untuk menemukan makna dan kesejatian dari perayaan Natal itu. Tetapi mari, mulai dari tahun yang sekarang ini, mulai dari perayaan Natal yang sekarang ini, upaya kita bukanlah hanya sekedar demi perayaan Natal itu, tetapi demi perenungan hari raya Natal itu, guna baik, berkenan, dan sempurnanya kehidupan kita di hadapan Tuhan semesta alam. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Kiranya berkat Natal dan tahun baru yang datang dari Tuhan sendiri itu menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menyertai kehidupan kita sekalian dari hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.